Ya, kita kembali ke Kongres PSSI di Bandung dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Roby Sofwan Amin, yang sedang berada di Hotel Arya Duta Bandung. Selamat siang, Roby. Roby, sudah sejauh manakah berjalannya Kongres sampai dengan saat ini dan apa saja agenda yang sudah dan juga belum dibahas? Selamat siang, Sheryl. Ini mengejutkan. Jika biasanya Kongres PSSI itu selalu tegang dan butuh waktu yang lama, tetapi kali ini justru aman dan lebih cepat. Seharusnya ini selesai pukul 4 sore sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh pihak PSSI, panitia. Tetapi tadi sebelum makan siang sudah selesai dan dinyatakan sudah ditutup. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas dan hasilnya, saya sudah bersama Eksekutif Komite PSSI, Gusti Randa. Apa saja sebetulnya kok begitu cepat dari jadwal yang sudah dibuat ini, Bang Gusti? Iya, pertama-tama kita harus mengucapkan terima kasih. Ya. Alhamdulillah bahwa Kongres kali ini, seperti tadi Mas katakan, suasananya penuh dengan kondusif ya. Itu mungkin tidak terlepas dari pertama persiapan Kongres itu sendiri, lalu suasana menjelang Kongres memang tidak banyak yang meletup-letup gitu. Lalu dari kawan-kawan keamanan ya, yang kita tahu bahwa Bandung juga tidak Kongres PSSI saja, tetapi kira-kira 5 km dari sini ada teman-teman bonek kita yang juga ternyata tertib juga, sehingga suasana hari ini berjalan begitu indah ya. Nah, yang kedua, kenapa juga ini kok bisa damai tentram ini? Karena ini memang kongres tahunan atau ordinary kongres. Kongres biasa yang setiap tahun diamanatkan oleh statuta bahwa PSSI harus membuat kongres. Bang Gusti, apa yang dibahas tadi, terus kemudian apa kesimpulan atau yang dicapai dari pembahasan yang sangat cepat ini? Ada 3 agenda besar. Agenda pertama adalah mengenai persetujuan penerimaan anggota baru yang 7 klub itu, lalu ada pengampunan terhadap 7 orang, lalu pendaftaran anggota baru. Yang kedua, masalah pengisian badan yudisial. Badan-badan yudisial. Yang ketiga, terakhir baru mengenai program. Nah, kita mulai masuk agenda yang pertama. Agenda yang pertama itu 1A-nya misalnya penerimaan. Sebelum kongres ini memang kita sudah ada pertemuan kepada para voters tentang kira-kira kongres besok itu mengenai apa saja. Nah, pengkondisian itu menurut saya mengakibatkan suasana di pagi hari ini bisa cepat. Contoh misalnya masalah Persebaya. Masalah Persebaya akhirnya tidak begitu gaduh di dalam. Semua sudah mengerti bagaimana dasarnya, bagaimana historinya, bagaimana persoalan hukumnya. Dan ini memang hutang pada waktu November kemarin di Ancol, sehingga ketika diminta persetujuan, bagaimana persetujuan terhadap Persebaya 1927, apakah diterima? Dan semua menyatakan diterima. Nah, ini juga sebuah hal yang menyejukkan. Ya, kita pikir ada beberapa protes-protes ya. Yang kedua, bagaimana dengan 6 klub lainnya? Di situ ada Persema, di situ ada Persibo, di situ ada Arema. Akhirnya setelah kita katakan bahwa mereka kita terima juga, apakah setuju? Mengenai penempatan di kasta mana, kita taruh di Liga Nusantara, para voter pun juga setuju. Jadi dari 7 itu hanya Persebaya yang ada di divisi utama. Memang ada salah satu voter menanyakan kenapa Persebaya tidak di ISL. Kalau kita melihat sejarahnya memang Persebaya pada waktu sebelumnya memang ada di divisi utama. Dan itu pun sudah kita bicarakan, Ketua Umum kami sudah berbicara sebelumnya bagaimana posisi Persebaya kepada Persebaya dan jajarannya, dan mereka pun setuju. Dan alhamdulillah saya mendengar kabar bahwa kawan-kawan yang ada sekarang di Bandung juga, yang sekian ribu orang itu menyambut dengan gembira antusias, dan mudah-mudahan rekonsiliasi dari seluruhnya ini menjadikan PSSI ke depan menjadi lebih gampang untuk menjalankan organisasi. Lalu ketujuh orang yang selama ini diberikan sanksi oleh PSSI sebelumnya dengan kayak tadi, dengan sejarahnya, dengan situasinya, akhirnya
para voter dapat menerima pengampunan itu kepada Pak Johar Arifin Hussein dan kawan-kawan. Oke. Terakhir, berkaitan dengan tim nasional, tentunya ini juga ditunggu oleh publik ya, akan dilatih oleh siapa dan seterusnya. Apa hasil dari berkaitan dengan ini? Ya, untuk tim nasional memang udah kita tetapkan pelatihnya. Untuk senior, kita sudah punya 2 pelatih yang tinggal dikerucutkan saja, tinggal dipilih salah satu, yaitu Luis Fernandes dari Spanyol dengan Luis Milla juga dari Spanyol. Kalau untuk U19, kita telah menyiapkan ada 2 juga, kemungkinan tinggal kita pilih, yaitu U19 Bung Indra Safri, yang kita tahu sudah bagaimana tahun 2013 lalu, dengan Rudi Eka. Lalu ada juga untuk U16-nya, kita persiapkan saudara Fahri Husaini. Ini semuanya nanti akan dipakai atau masih harus menunggu keputusan eksekutif komite? Untuk penunjukan pelatih tim nasional memang itu kewenangan Exco. Tetapi dalam kongres ini hanya kita announce nama-nama mereka dan ini akan menjadi PR Exco. Saya kira dalam waktu 1 minggu ke depan sudah ada firm pasti siapa-siapa pelatih nasional kita dari senior, U19 dan U15. Terima kasih Bang Gusti, sukses PSSI. Ada 2 hal yang saya garis bawahi. Pertama adalah Kongres PSSI ini ada momentum yang sangat menarik menurut saya. Pemerintah yang datang diwakili Menteri Olahraga dan mendukung nantinya program yang akan dilakukan oleh PSSI. Berikutnya yang kedua adalah berkaitan dengan PSSI memberikan pengampunan atas sanksi yang diberikan dan menerima klub-klub yang cukup membuat heboh, terutama berkaitan dengan klub Persebaya dengan boneknya. Tentunya ini menjadi kabar gembira buat semua dan pertanda baik untuk sepak bola Indonesia di 2017. Kembali ke Sheryl di Jakarta. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda tentunya Roby Sofwan Amin langsung dari Bandung, Jawa Barat.